Wahyu mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalawatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 46 Grand Depok City, Ibu Hajah Nung Nur Aini MPD. Yang kami hormati Koordinator Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 46 Grand Depok City, Bapak Helmi Fauzi Nur selaku Koordinator Kurikulum, Bapak Nur Rahmat MPD selaku Koordinator Kemuridan, dan Ibu Kusuma Wulandari selaku Koordinator Kelas Unggulan Berstandar Internasional. Dan yang kami banggakan, Bapak dan Ibu Guru peserta desiminasi Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 46 Grand Depok City. Puji serta syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Rabu 2 November 2022 kita dapat berkumpul dalam kegiatan pendidikan guru penggerak dengan tema pengimbasan budaya positif. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tercatat sebagai umatnya yang mendapat syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak, Ibu guru yang berbahagia, sebelum kita mulai, perkenankan saya, Miss Yanti, sebagai MC untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, kedua pembacaan ikrar, ketiga pembacaan doa, keempat sambutan, kelima ice breaking, keenam pemaparan materi, ketujuh sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Baik, Bapak Ibu guru yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu adalah pembacaan ikrar yang akan disampaikan oleh Ibu Alen Sudiari SPD. Kepada beliau dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama. Aku rela bertuhan Allah, dan aku rela beragama Islam, dan aku rela bernabi Muhammad, dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Aku rela bertuhan Allah, dan aku rela beragama Islam, dan aku rela bernabi Muhammad, dan aku rela berkitab suci Al-Quran.
I testify that Allah is my Lord. I testify that Islam is my religion. I testify that Muhammad is my prophet. And I testify that Al-Quran is my way of life. I testify that Allah is my Lord. I testify that Islam is my religion. I testify that Muhammad is my prophet. And I testify that Al-Quran is my way of life. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Ya Allah, please answer my prayer. Ya Allah, please answer my prayer. Terima kasih kepada Bu Alen. Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Arif Rahmat Hakim MPD. Kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karibi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sarqaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arif. Semoga dengan dibacakannya doa tadi, acara hari ini dapat berlangsung dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin amin ya Allah. Bapak Ibu guru yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak sambutan yang akan disampaikan kepala sekolah kita tercinta, yaitu Ibu Hajah Nung Nur Aini MPD. Dengan segala hormat kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmat kepada kita, melimpahkan rezeki yang sangat barokah ya kepada kita, sehingga pada hari ini kita berada di kelas atau di taklim ya. Ini sebuah majelis ya, sebuah sekolah, sebuah kelas yang memang dihuni oleh anak-anak calon pemimpin masa depan dan bersamai oleh Bapak Ibu guru yang hebat. Alhamdulillah
bersyukur kepada Allah karena ternyata dari sekian guru yang kita miliki yang berada di SD Islam Al-Azhar 46 Grand Depok City ini, ada yang lulus sekolah penggerak. Ini adalah sebuah kebanggaan dari sekolah terhadap Ibu Suci. Mudah-mudahan segala ilmu yang diterima beliau saat pelatihan dan mengikuti kegiatan sekolah penggerak itu bisa menjadi tuntunan bagi Bapak Ibu teman sejawat minimal yang ada di sekolah kita. Nah, mudah-mudahan dari Bapak Ibu juga bisa mengikuti jejak langkah beliau sehingga Bapak Ibu bisa menjadi guru-guru penggerak yang visioner. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dari tangan kita lahir, muncul generasi-generasi pemimpin yang mencintai Rasulullah, yang mencintai Nabi kita, tuntunan kita, yang menjadi teladan sampai dengan di akhirat kelak, dan Allah mengalirkan pahala serta nikmat kepada kita semuanya menjadi bekal kita di akhirat kelak. Yang saya sayangi, di sini saya tidak ditemani para wakil karena beliau sedang mengusung membersamai ekstrakurikuler, tetapi saya sampaikan ucapan terima kasih ini kepada Misulan, Pak Helmi dan Pak Rohmat sebagai wakil SD Islam Al-Azhar 46 Grand Depok City. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir di rapat ini, di pertemuan ini. Luar biasa, di sela-sela kesibukan yang sangat tinggi ya, dari pagi sampai sekarang ini kita tidak pernah berhenti untuk mobilisasi kegiatan-kegiatan membersamai anak-anak kita. Dan ternyata mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini diselenggarakan tadi untuk sharing ilmu kepada Bapak Ibu terkait dengan bagaimana budaya positif itu diterapkan di sekolah dan di-sharingkan kepada teman-teman, kepada murid kita, kepada orang tua murid kita. Ini yang mungkin harapannya ke depan. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih kepada Bu Suci yang telah berjuang dan kepada rekan-rekan di khususnya kelas 5 ini yang sudah membackup kegiatan-kegiatan Bu Suci, dan umumnya memang kepada rekan-rekan yang ada di sekolah kita, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti oleh Bu Suci berjalan dengan lancar. Perjuangan itu penting. Perjuangan itu perlu, pahit itu perlu, karena kita akan mencapai buah yang manis, itu harus diperjuangkan. Kalau tidak ada perjuangan, kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Ketika orang yang menjadi biasa-biasa saja, maka Allah pun akan menilai kita biasa-biasa saja. Nah, untuk menjadi orang-orang yang luar biasa tentu butuh usaha. Nah, usaha yang telah dilakukan itu adalah usaha yang diberikan oleh kita kepada sekolah, dan insya Allah Allah yang akan membalas sesuai dengan usaha kita. Selamat Bu Suci, mudah-mudahan menjadi guru penggerak yang visioner ke depan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mendukung Bu Suci. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita dan bekal kita di akhirat kelak, dan ilmu yang diberikan oleh Bu Suci ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dari kami cukup sekian, saya mewakili sekolah. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Nung Nuraini atas sambutan serta arahannya. Semoga kita sebagai guru dapat menjadi seorang pejuang yang tangguh sehingga dapat menciptakan murid-murid yang hebat. Baik Bapak Ibu guru yang berbahagia, untuk lebih memantik semangat Bapak Ibu pada siang hari ini, mari kita ikuti
ice breaking yang akan dipandu oleh rekan kita, yaitu Bapak Medo Andrian, SPD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru semuanya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik Ibu, Bapak-bapak semuanya, sebelum kita menerima materi dari Ibu Suci, kita akan ice breaking sebentar supaya nanti ketika menerima materi kita akan lebih fokus ya, insya Allah. Karena ice breaking itu biasanya melatih kefokusan dan konsentrasi. Baik, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bermain gajah dan semut. Sudah pernah? Belum ya? Oke. Walaupun sudah pun kita ulang lagi ya. Oke. Kalau besar gerakannya seperti apa? Nah, oke, besar ya. Ini besar. Kalau kecil? Gimana? Gini bisa, ya penting kecil bentuknya ya. Jadi kalau gajah besar, kalau semut kecil. Baik, kita tidak akan mengubah faktanya kalau gajah itu besar, semut itu kecil, tapi kita akan mengubah gerakannya. Ya, kita akan mengubah gerakannya. Jadi kalau gajah besar, kalau semut kecil. Paham? Jelas ya? Kita ulangi lagi. Gajah besar, semut kecil. Sudah ready ya? Ready ya? Oke. Ini tidak berurutan, jadi saya akan acak. Ya, jadi ketika saya tunjuk gajah, maka jawabannya adalah besar. Abu? Oke, kita mulai Bu ya. Oke. Kita coba dulu satu kali ya. Oke. Baik, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Mati belum. Oke, belum ya. Gajah besar, semut kecil. Oke, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, semut kecil. Oke, good. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Berarti sudah jelas, sudah paham, instruksinya sudah diterima. Kita mulai lagi. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Besar. Oke, masih. Oke, lagi ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Kecil. Oke, lanjut. Coba sekali lagi ya. Oke. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar. Oke. Oke, beri tepuk tangan dulu ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Segitu aja ice breakingnya. Semoga dengan kita ice breaking bisa menambah semangat kita. Nanti bisa kita fokus menerima materi dari Ibu Suci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Medo atas semangatnya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu guru yang berbahagia, masuklah kita ke acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai pengimbasan budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh rekan kita, yaitu Ibu Suci Puspita Sari SPD. Kepadanya dipersilahkan. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ke samudra naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau nanti saya memberi salam, teman-teman harap menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri acara hari ini. Hari ini saya akan berbagi sharing, yaitu diseminasi tentang budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu guru saat mendengar kata budaya positif? Bu Sari. Budaya yang baik. Budaya yang baik. Bu Ari? Budaya yang bisa kita lakukan. Budaya yang kita lakukan. Baik. Budaya positif ya. Di pendidikan guru penggerak ini saya sudah mempelajari modul 1, tepatnya modul 1 sampai 1.4. Di modul 1.1 itu saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara
Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai petani. Ibaratnya sebagai petani yang tugasnya itu merawat tanaman. Tanamannya itu adalah anak didik kita. Dan ladangnya itu adalah tempat kita mengajar. Jadi Ki Hajar Dewantara ini berpendapat bahwa sejak lahir anak itu sudah mempunyai bakatnya masing-masing. Tugas kita bagaimana menumbuhkan bakat yang ada pada anak-anak tersebut. Jadi anak itu lahir bukan dengan kertas kosong, tetapi sudah membawa bakatnya masing-masing. Dan tugas kita sebagai pengajar bagaimana sih menumbuhkan bakat dan minat anak-anak tersebut, ya. Dan anak-anak dengan berbagai karakter kita pun harus berbeda pula penanganannya. Budaya positif. Ada dua kata budaya dan positif. Budaya itu kalau saya lihat di KBBI adalah kebiasaan, ya. Sedangkan positif itu berarti sesuatu yang baik-baik. Berarti budaya positif itu nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif ini dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan disiplin diri. Nah, ini nanti kita akan belajar mengenai disiplin, ya. Dan juga motivasi intrinsik. Dan kita juga akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Ada 6 hal yang akan kita pelajari hari ini. Lumayan banyak, ya. Ini saya pelajari selama 2 bulan dan di sini kita akan mempelajari selama 1 jam. Oke, yang pertama yang harus kita ubah sebelum kita mencapai budaya positif itu adalah merubah paradigma kita, pola pikir kita. Seperti yang kita ketahui saat ini, Mendikbudristek mencanangkan kurikulum Merdeka Belajar, ya, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Apa ada yang tahu tujuan pendidikan nasional kita apa? Bu Alen? Manusia yang bermuda, cerdas, dalam berpikir kreatif, memiliki jiwa sosial dan lain-lain. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi tujuan pendidikan nasional di Indonesia adalah menciptakan profil pelajar Pancasila, ya. Sehingga dalam membuat visi sekolah itu tidak boleh lepas dari tujuan pendidikan nasional kita. Sekarang kita akan bermain games, berpasang-pasangan. Silahkan nanti ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Yang A, dia harus menggenggam tangannya sekuat tenaga. Anggap di dalam tangan ini ada benda yang sangat berharga, sangat-sangat berharga. Itu tugas yang A. Sementara yang B, dia harus melakukan berbagai macam cara untuk membujuk si A. Terserah mau cara halus, cara kasar. Pokoknya agar si A ini mau melepaskan genggamannya. Oke? Sekarang silakan tentukan pasangan teman-teman. Lalu kita akan praktekkan selama 30 detik dari sekarang. Ya, siapa yang A dan siapa yang B? Saya lihat isinya ada apa sih? Ayo dong Pak, please. Ih, Bapak gitu ya sama saya. Saya kasih duit gimana? Saya kasih uang. Saya ajak jalan-jalan. Ih, Bapak mah gitu, ih. Emang apa sih Pak isinya? Boleh nggak saya minta? Ah, Bapak. Bener nih, nggak nyesel. Saya tunggu sama yang lebih berharga. Oke. Siapa yang berhasil membuka tangan temannya? Pak Jati, terbuka akhirnya. Baik. Jadi dari simulasi tadi, ya. Dari simulasi tadi ada hal yang bisa kita pelajari, ya. Pertama, si A ini dia sebenarnya berhak untuk membuka atau menutup genggaman tangannya. Sedangkan yang B dia akan berusaha sekuat tenaga. Sebenarnya dari permainan tadi,
Siapa sih yang berhak mengontrol membuka ataupun menutup tangan si A? Siapa? Si A sendiri, ya. Jadi si A sendirilah yang akan mengontrol dirinya apakah dia bersedia dikontrol oleh si B untuk membuka genggaman tangannya ataukah mempertahankan apa yang dia yakini untuk tetap digenggam. Ya. Untuk mencapai itu semua, ya, sebelum kita membahas kebudayaan positif, kita harus mengubah mindset kita tadi. Kita harus meyakini diri kita sendiri. Untuk mengubah itu semua, kita harus ubah apa dulu? Menurut Stephen R. Covey, bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perubahan sedikit-sedikit, kita nggak bisa langsung mengubah sistem satu sekolah ini tuh nggak bisa. Kita nggak bisa langsung mengubah paralel kelas 5, nggak bisa. Yang bisa kita ubah pertama kali adalah diri kita sendiri, ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kalau kita sering memberikan penghargaan kepada anak nih, memberikan pujian, itu sebenarnya tidak bermanfaat dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Itu salah, justru akan membunuh karakter. Itu paradigma yang harus kita ubah, ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kamu harus jadi ini. Ya, ini juga yang sering terjadi pada orang tua, ya. Sering maksa anaknya harus jadi ini, jadi ini, jadi ini. Sebenarnya tidak. Karena anak itu sudah membawa bakatnya masing-masing. Kita juga nggak bisa memaksa anak kita untuk menjadi apa yang kita mau. Mereka punya kehidupannya masing-masing. Oke? Nah, disiplin. Disiplin itu identik dengan waktu. Ya nggak Pak Jati, ya? Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan. Terus terang di pembelajaran guru penggerak ini, guru-guru sangat antusias saat membahas tentang disiplin. Karena ini adalah tantangan tersendiri bagi kita. Setiap sekolah pun pasti ada masalahnya tentang disiplin. Disiplin itu sebenarnya dari bahasa Latinnya artinya belajar. Tapi di kebudayaan kita itu menjadi sesuatu yang dilakukan kepada seseorang untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga saat melaksanakan disiplin itu tidak dengan rasa senang, tidak dari dirinya sendiri, tetapi merasa keterpaksaan, menjadi tidak nyaman orang yang melaksanakan disiplin. Sedangkan tujuan disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa sih orang itu atau murid kita disiplin? Ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya siswa akan berpikir, nanti aku bakalan dihukum apa ya kalau aku melanggar ini, kan seperti itu. Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau aku dapat nilai 100, nanti aku dapat hadiah apa nih dari Bapak Ibu guru, gitu. Lalu apakah motivasi yang ketiga? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan motivasi perilaku manusia ini juga berlaku untuk orang dewasa. Kita sebagai guru tidak pernah ada hukuman untuk guru-guru yang datang terlambat. Bukan berarti kita seenaknya aja datang terlambat, ya. Saya datang tepat waktu bukan berarti saya menghindari hukuman, bukan berarti saya takut dihukum, bukan berarti saya minta dipuji. Tetapi saya ingin menghargai diri saya sendiri sekaligus memberikan contoh untuk murid-murid saya. Nah, dikutip dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu yang kita harapkan juga dari murid-murid kita, bagaimana mereka bisa mengontrol diri sendiri, ya. Oke. Untuk mencapai budaya positif diawali dari kelas. Kita setiap awal tahun pasti membuat yang namanya peraturan kelas. Peraturan sekolah juga ada ya Pak Jati, ya. Namun di atasnya ini kita harus buat lagi yang namanya keyakinan. Ini sesuatu yang baru, saya juga baru banget mempelajari ini.
Baru setelah kita membuat keyakinan kelas, akan terbentuk lingkungan positif. Setelah terbentuk lingkungan positif, akan terbentuk budaya positif. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Apa bedanya dengan peraturan kelas, tata tertib? Keyakinan kelas itu suatu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Artinya anak-anak harus mempunyai keyakinan dulu. Tentunya diharapkan dengan adanya keyakinan kelas, tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila dapat tercapai, ya. Kalau kita lihat di peraturan atau tata tertib misalnya, dilarang, jangan lari, ya, menggunakan kata-kata yang negatif. Tetapi di keyakinan kelas itu ciri-cirinya dia bersifat abstrak dibandingkan peraturan. Kalau peraturan atau tata tertib kelas kan mungkin banyak ya, tetapi kalau di keyakinan kelas itu dia lebih bersifat universal. Lalu berupa pernyataan-pernyataan yang berbentuk kalimat positif. Jadi kita menghindari kata jangan, tidak, dilarang, itu tidak ada dalam keyakinan kelas. Lalu dibuat dalam jumlah banyak tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah dipahami oleh semua warga kelas dan dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Lalu berikutnya, pembuatan keyakinan kelas ini melibatkan murid-murid juga. Dan keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan murid, karena karakter murid tiap tahun yang kita dapatkan berbeda. Di kelas 5 Mina, ya, saya sudah membuat keyakinan kelas. Jadi pertama-tama anak-anak saya berikan sticky note, saya minta anak-anak tuliskan kebaikan-kebaikan yang menurut kalian bisa membawa dampak baik pada kelas kita. Setiap anak menuliskan kalimat bijak yang berbeda. Setelah itu ditempel di papan tulis, baru nanti saya rangkum menjadi beberapa poin yang bersifat universal dan disepakati oleh seluruh murid. Nah, apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kalau keyakinan kelas berarti tanggung jawab. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas kalimatnya adalah menghormati orang lain. Karena memang anak-anak itu kalau dilarang atau menggunakan kalimat negatif justru akan melaksanakan, ya enggak? Kalau ada anak kecil jangan lari, malah lari, ya kan? Nah, ini contoh keyakinan kelas. Jadi nggak perlu banyak-banyak, cukup sedikit tetapi dipahami oleh semua murid. Gunanya keyakinan kelas ini jadi saat anak-anak melakukan kesalahan, kita tanya kembali keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Ya. Nah, di dalam modul ini kita akan mempelajari disiplin positif itu sebenarnya namanya restitusi. Saya yakin teman-teman sudah pernah menjalankan namun baru sekarang aja mendengarnya ya. Apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Saya baru dengar juga ini restitusi. Kalau konsekuensi mungkin kita udah sering dengar ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Misalnya ada anak datang terlambat. Kamu tuh ya telat melulu, sana lari keliling lapangan 20 kali. Nah, itu masuknya ke hukuman karena bersifat fisik dan tidak ada hubungannya antara ya hukuman yang diberikan dengan kesalahan yang dibuat oleh siswa. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini sudah kita sepakati. Misalnya, kalau kamu tidak mengerjakan tugas selama 3 kali, kamu belajarnya di luar ya. Setuju? Nah, itu berarti konsekuensi. Atau kalau kamu nanti datang telat, kamu ikrar di luar ya, itu konsekuensi. Sedangkan restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya apa? Di sini anak sadar akan kesalahannya. Nggak perlu kita suruh dia minta maaf, nggak perlu kita kasih tahu kamu salahnya begini, gini. Tetapi murid tersebut memahami dirinya salah. Dan murid tersebut mau meminta maaf tanpa kita suruh. Berarti kan sudah ada motivasi intrinsiknya ya. Kenapa sih anak-anak itu membuat
kesalahan, nggak disiplin, pasti ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi, entah itu di rumah ataupun di lingkungan lain. Kebutuhan dasar manusia, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kekuasaan. Misalnya ada anak yang lengket banget sama gurunya, ibu nanti aku mau sama ibu ya, sholatnya samping ibu. Nah, kita cari tahu dulu nih, pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi di rumahnya. Apa itu kalau kayak gitu? Kasih sayang. Mungkin orang tuanya sibuk bekerja. Nah, kita harus bisa memaklumi itu ya. Dan dalam menghadapi murid-murid yang indisipliner, ternyata posisi guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai posisi teman, yang keempat posisi pemantau atau monitor, dan yang kelima sebagai posisi manajer. Posisi 1 dan 2 ini negatif. Sedangkan posisi 3 sampai 5 ini positif. Tetapi posisi tertinggi adalah manajer. Biar lebih jelasnya, kita akan dengarkan videonya. Sekarang kita lihat 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren.
Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut.
Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Memang kita harus berikan pemahaman dulu pada si anak, dia itu benar atau salah, dan mengungkapkan data-data yang kita ketahui, tentunya dari literatur yang terpercaya. Dan posisi manajer tadi ternyata tidak selalu harus kita terapkan, karena ada anak yang terus telat lagi. Kita bisa saja mengubah posisi kita tidak sebagai manajer, tetapi sebagai pemantau, atau mungkin kadang-kadang sebagai penghukum. Juga tahu ternyata, namun tidak selalu sebagai penghukum. Upayakan sebisa mungkin gunakan posisi manajer dulu. Kalau posisi manajernya bisa, baru gunakan posisi yang lain. Jadi seperti itu tadi ya. Baik, terima kasih Bu Siti, sudah terbiasa baik. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu guru yang berbahagia. Demikianlah tadi kegiatan pendidikan guru penggerak dengan tema penindasan budaya positif telah berlangsung dengan aman dan lancar. Saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir, bila mana terdapat penjelasan salah kata, mohon diberkati maaf yang seluas-luasnya.
Akhir kata, dari topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.